Sekarang ini keluarga Anggi sedang menanggung beban yang luar biasa karena menerima sanksi sosial. Mungkin saja dia merasa terkucilkan. Perlu diingat bahwa manusia itu bukan iblis yang selalu berbuat salah dan bukan malaikat yang selalu berbuat kebajikan. Untuk Fahmi, dengarkan sabda Maka Rasulullah Tuhan ini. pun berkata, "Dengan kemuliaanku dan kebesaranku, aku pasti akan menolongmu walaupun nanti." Itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Anggi tidak meminta maaf setelah kejadian peristiwa yang menyakitkan itu. Bahkan terungkap ketika dialog antara Fahmi Husaini dengan Uya Kuya. Begitu tegarnya Fahmi berbicara di situ dan dia tidak sakit hati kepada keluarga dari Anggi. Bahkan telah memaafkan antara kelakuan dari Diran yang menyembunyikan Anggi di kontrakan yang dia sediakan selama 9 hari sebelum pergi ke Medan. Supaya tidak salah paham, ikuti konten ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Keinginannya cuma satu, bodoh. Jalan sampai dibopong gitu. Takutnya dibawa orang gitu kan, takutnya dihipnotis atau apa. Ya, kepikiran saya mungkin teman dari jauh nih, kasihan. Kasihan terus. Tentang Fahmi Husaini yang ditinggal istri. Ada pepatah Sunda, hade gogog, hade tagog. Untuk menjadi pemimpin itu harus punya penampilan di samping tutur kata. Semuanya itu ada di Fahmi Husaini. Karena Fahmi Husaini itu terlalu sabar, Pak Deddy Mulyadi sebagai anggota DPR RI tampaknya tidak sabar sampai menggebu-gebu. Dia mengatakan yang namanya Anggi dengan pacarnya itu bisa diseret ke penjara, bisa diadili. Kemudian Uya Kuya di dalam channelnya juga akan mencarikan jodoh buat Fahmi Husaini. Luar biasa perhatian dari para petinggi di negeri ini. Uya Kuya dan Deddy Mulyadi salah satu di antaranya yang respon terhadap derita yang dialami oleh Fahmi Husaini. Sampai-sampai Uya Kuya itu memberikan sayembara sebelum tanggal 15 kalau ada yang mau menikah dengan Fahmi Husaini akan ditanggung semua biayanya oleh Uya Kuya. Dan bukan hanya itu, Uya Kuya juga akan mencarikan pekerjaan. Di samping dia sendiri mempromosikan dirinya sebagai anggota DPR RI yang mencalonkan dari salah satu partai di tahun ini. Kembali kepada Deddy Mulyadi yang mewawancarai Fahmi Husaini, tetap saja Fahmi itu membela Anggi. Dia mengatakan, Enggak apa-apa, ada kemungkinan yang namanya Anggi itu tidak terjadi apa-apa dengan mantan pacarnya walaupun sudah 9 hari tidur di kontrakan yang disediakan oleh Diran. Dia kan kontaknya sendiri Pak, jauh dari tempatnya Diran, hanya yang mengontrakkan tempat tinggalnya itu adalah Diran. Begitu kata Fahmi Husaini kepada Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ketawa terbahak-bahak sampai kasihan. Yang namanya begitu itu 9 hari berada di sana kan bisa sekian menit juga selesai, kata Kang Deddy. Luar biasa Kang Deddy itu memprovokasi bagaimana respon Fahmi setelah diberi masukan seperti itu. Tapi Fahmi hanya senyum-senyum saja. 9 hari di kontrakan yang disediakan oleh Diran, pacarnya dari Anggi itu. Setelah itu kemudian dikirimlah ke Medan tempat tinggalnya Diran. Nanti Diran akan menyusul katanya. Ditanya tentang perilaku mantan istrinya,
Fahmi Husaini selalu mengatakan mungkin bukan jodoh, katanya begitu. Bagaimana dengan ganti rugi? Kata Kang Deddy Mulyadi. Sudah disampaikan pada saat negosiasi itu, tetapi yang namanya Diran sebagai pacar yang menyembunyikan Anggi mengatakan tidak punya uang. Ya wajarlah, dia kan hanya sekedar karyawan rendahan di sebuah perusahaan ekspedisi. Ada dugaan bahwa ini itu merupakan settingan antara Anggi dengan Diran. Tidak mungkinlah dia kalau tidak memiliki uang sama sekali untuk mengganti biaya pernikahan yang dikeluarkan oleh Fahmi Husaini. Akhirnya Uya Kuya dalam kegiatan wawancara terpisah, dia mengatakan, apakah kamu tidak berani sama Diran? Kata Fahmi mengatakan, kata orang-orang di media, dia badannya lebih kecil daripada saya. Kamu berani enggak? Bukan tidak berani, katanya dia. Orang dia badannya pendek, katanya, daripada saya. Dia bilang begitu, kata Fahmi Husaini. Tapi dia tidak punya pemikiran ke arah situ. Tapi dia mengatakan, saya bukan tidak berani, katanya. Karena negara ini negara hukum, bongkas Fahmi. Kang Deddy Mulyadi bahkan mengatakan, ini dua-duanya bisa dipidana, apakah Diran maupun Anggi, kata Kang Deddy Mulyadi. Tapi tampaknya tidak berkenan bagi Fahmi Husaini. Dia mengatakan kasihan orang tuanya. Dan Fahmi Husaini itu nampak tidak bisa nangis. Air matanya itu nggak bisa keluar. Dia pinter karena pinter menyembunyikan kesedihan. Maklum, dia kan pekerja keras. Sampai-sampai Kang Deddy mengatakan, kamu itu korban material dan immaterial, katanya. Tapi tetap saja dia mengatakan kasihan sama orang tuanya, katanya. Belum sempat untuk mengurus perceraian, kata Fahmi kepada Pak Deddy Mulyadi itu, walaupun di depan polisi sudah mengikrarkan bahwa dia sudah bukan istrinya lagi dan diserahkan kepada orang tuanya. Ditekan terus sama Kang Deddy Mulyadi. Apakah kamu sudah ngurus perceraiannya ke pemerintah? Jawab dia, belum. Ya berarti kan belum cerai secara negara. Kang Deddy itu benar-benar tanggung jawab karena dia mengerti hukum. Peristiwa Anggi ini patut diduga seperti fenomena gunung es gara-gara ada medsos, Facebook, Instagram, dan orang tua itu semuanya pada sibuk mengurusi pekerjaannya masing-masing. Tidak sempat mendidik anak dari hati ke hati. Pendidikan diserahkan kepada sekolah. Dan di sekolah pun klasikal, kan satu kelas jumlahnya berapa? Satu guru itu bisa menangani ratusan anak, tidak mungkin bicara dari hati ke hati setiap hari. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mendidik anak-anak itu berdasarkan ajaran akidah agama. Di antaranya jangan sampai terlalu dekat dengan lelaki kalau memang tidak akan menyelenggarakan pernikahan secepatnya. Sebab ada kemungkinan tidak jadi pernikahan itu. Oleh sebab itu, cara bersalaman jangan sampai terlalu lengket. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki yang lain muhrim itu salaman tidak boleh kena. Itu aturan agama Islam. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, dengan cara menerapkan ajaran-ajaran agama, pendekatan antara laki dan perempuan ada batas-batas tertentu, kejadian seperti Anggi tidak akan terjadi terlalu banyak. Tetapi sekarang ini seperti fenomena gunung es. Kenapa? Karena terlalu bebas, anak tidak pulang ke rumah karena sibuk mengerjakan PR alasannya. Ada yang mengatakan kerja kelompok katanya. Ada yang mengatakan berbagai banyak alasan. Apalagi sekarang kan wanita-wanita sekarang bekerja
kerja malam yang tidak pernah dikontrol sama orang tuanya karena orang tua menganggap ini merupakan kewajaran. Padahal zaman dahulu itu kalau anak sebelum maghrib belum sampai di rumah, kalau anak malam-malam masih ada di luar itu bahaya. Ada hukuman sosial namanya. Tapi sekarang itu terlalu bebas. Maka kejadian-kejadian seperti Anggi itu, ingat dalam dunia seni itu, musik atau lagu sesederhana apapun akan menjadi berkesan dan terngiang-ngiang. Kenapa? Karena di dalam dunia seni sama dengan dunia percintaan. Lama-lama akan jatuh hati dan akan ketagihan. Itulah yang terjadi pada Anggi. Anggi diduga terlalu dekat dengan mantan pacarnya itu. Susah dia melupakannya. Dan kegiatan di medsos itu ketika ditegur sama Fahmi agar menghilangkan foto-foto yang tidak layak di media sosial, justru pada saat itu mengingatkan kepada nostalgia yang pernah dia jalin dengan mantan pacarnya itu. Itulah barangkali hadirin sekalian perlu kita camkan baik-baik. Yang utama itu sekarang mari kita bersama-sama mendidik anak sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hubungan laki dan perempuan dibatasi jika memang masih jauh ke jenjang pernikahan. Karena kalau sudah terlalu dekat akan susah lupanya. Ini barangkali sebagai pesan dari konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.